Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Christopher dari kelas 9A atau 9. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perubahan sosial budaya dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum saya masuk ke dalam materi pembelajaran, saya akan membahas manfaat dari kita mempelajari keberagaman. Manfaat dari kita mempelajari keberagaman ini teman-teman banyak banget. Contohnya, misalnya gini, negara Indonesia ini kita memiliki keberagaman. Dengan kita mempelajari salah satu keberagaman, misalnya keberagaman musik, musik. Dengan kita mempelajari keberagaman musik, sekaligus mempelajari cara memainkannya, itu merupakan tindakan atau dukungan kita untuk mengembangkan atau melestarikan keberagaman Indonesia. Maka dari itu, penting banget untuk kita sebagai generasi muda mempelajari keberagaman. Keberagaman itu sangat penting bagi sebuah negara. Itu sebagai seperti daya tarik lah teman-teman ya. Untuk lebih lanjut kita akan membahas di presentasi berikut ini. Ya teman-teman, jadi ini adalah slide awal saya yang tentang perubahan sosial budaya dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya ada daftar isi. Ini daftar isi presentasinya saya akan membahas mengenai keberagaman, contoh keberagaman, masalah menghargai keberagaman di Indonesia, membuat analisis penyebab terjadi perubahan menghargai keberagaman dari waktu ke waktu, membuat solusi atau cara menghargai keberagaman yang benar, memberikan pesan moral untuk sikap menghargai keberagaman yang benar. Selanjutnya adalah pengertian keberagaman menurut kompas.com. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, entah itu di bidang seni, budaya, dan lain-lain. Makanan juga bisa teman-teman, karena kan itu kayak berbeda-beda gitu. Manfaat keberagaman bisa digunakan untuk memenuhi tantangan saat ini, seperti menumbuhkan rasa cinta tanah air, menambah devisa negara atau pemasukan negara, dan lain-lain. Jadi manfaatnya ini banyak ya teman-teman. Pengertian keberagaman ini saya ambil salah satunya yang kecilnya lah teman-teman. Contoh keberagaman. Jadi teman-teman, contoh keberagaman ini sebenarnya ada banyak. Jadi saya ambil yang sering pokoknya teman-teman, yang sering dibicarakan lah intinya. Yang pertama ada keberagaman agama, keberagaman suku, bangsa dan budaya, ras, golongan, jenis, kelamin dan gender, wilayah dan lingkungan, dan keberagaman ekonomi masyarakat. Slide selanjutnya, masalah menghargai keberagaman di Indonesia. Yang pertama, masalah yang saya ambil adalah konflik Maluku. Dampak konflik ini menelan korban banyak, yakni sekitar 8-9 ribu orang tewas. Itu lebih dari 29 rumah terbakar serta 45 masjid, 45 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 4 bank hancur. Konflik ini terjadi cukup lama ya teman-teman, sekitar 4 tahun. Jadi konflik ini terjadi pada awal era reformasi di awal tahun 1999 hingga penandatanganan Persetujuan Malino kedua pada tanggal 13 Februari 2002. Jadi penyebab konflik ini disebabkan oleh banyak faktor teman-teman yang menyebabkan konflik Maluku ini. Tapi faktor utamanya terjadi konflik ini adalah karena ketidakstabilan faktor politik dan faktor ekonomi. Jadi gambar-gambar di bawah ini adalah konflik Maluku ya teman-teman. Ini adalah rumah yang kebakar, ini juga orang kayak demo gitu rusuh ya teman-teman. Selanjutnya adalah gerakan Aceh Merdeka. Dampak dari gerakan ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik terhadap warga Aceh. Ribuan orang dicintai orang tua, istri, suami, dan anak-anak telah gugur mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda dan anak yatim piatu. Kejadian gerakan Aceh Merdeka ini terjadi pada tahun 1976 hingga tahun 2005. Jadi cukup lama ya teman-teman, dari tahun 1976 hingga 2005. Berdasarkan dari beberapa berita yang saya baca tentang gerakan Aceh Merdeka, saya bisa menyimpulkan bahwa penyebab terjadi gerakan Aceh Merdeka ini teman-teman, jadi gerakan Aceh Merdeka disebabkan oleh ketidakadilan pemerintah dalam pembagian hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya diberikan sesuai kesepakatan. Namun
1/4 dari hasil yang dijanjikan. Selain itu, dari pemerintahan juga melakukan sikap pilih-pilih orang yang akan dibagi hasil dari pengelolaan atau penjualannya. Jadi maksudnya yang ini teman-teman, jadi maksudnya gini, pemerintah itu pada masa ini, pada tahun ini, pemerintah tidak adil dalam memberikan hasil dari pengelolaan sumber daya alam. Maksudnya kayak seharusnya hasilnya itu dibagikan secara merata ke masyarakat 10 juta, tapi hanya dikasih 5 juta teman-teman, jadi tidak merata. Ya seharusnya dapat banyak, malah rugi mereka, padahal sumber daya alamnya dari daerah mereka teman-teman. Nah itu maksudnya. Selanjutnya beritanya tentang kurang pedulinya generasi muda terhadap budaya sendiri. Ini sebenarnya udah ada juga di berita teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat acara host atau apa, atau di koran atau di tablet ya teman-teman, itu kita bisa menyimpan berita tentang berita tentang kurang peduli generasi muda terhadap budaya sendiri. Dampak dari sifat ini membuat budaya negara Indonesia perlahan-lahan hilang dan dilupakan. Peristiwa ini atau berita ini terjadi pada awal masa Orde Baru hingga sekarang, dikarenakan pada masa ini terjadi perkembangan pesat teknologi dan lainnya yang dinamakan dengan globalisasi. Jadi penyebab utamanya kurangnya peduli generasi muda terhadap budaya sendiri itu akibat dari dampak globalisasi. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga budaya Indonesia dengan mempelajari lebih dalam tentang budaya Indonesia, lalu menyebarkannya lagi kepada masyarakat. Jadi di bawah ini ada gambar-gambar keberagaman suku di Indonesia. Ada suku Gayo, Baduy, Ambon, Batak, Minang, Jawa, Madura, dan lain-lain. Nah, yang di samping ini ada gambar dampak globalisasi yang terjadi di Indonesia. Jadi maksudnya itu, mengapa saya ambil gambar ini, karena game ini, permainan ini berasal dari luar negeri. Kalau misalnya kita bermain game yang berasal dari luar negeri, dan saat kita bermain game ini, kita melupakan game tradisional kita, misalnya kayak bulan, congklak, melompat tali, atau petak umpet, yang benteng, yang seharusnya permainan zaman dulu yang harus kita lestarikan, malah kita tinggalkan karena tidak seru ya teman-teman. Karena saya sendiri juga lebih tertarik dengan permainan gadget atau game itu teman-teman. Hanya dari itu kita harus mengurangi kita memainkan gadget dan melestarikan permainan masyarakat Indonesia. Penyebab terjadinya sifat kurang peduli generasi muda terhadap budaya dalam negeri kita karena generasi muda melihat bahwa budaya dari luar lebih menarik, juga keren, dan mulai meninggalkan budaya negeri sendiri. Padahal jika kita melestarikan dan memperkenalkan budaya kita ke luar negeri, bisa membuat budaya kita terkenal dan bisa menjadi pemasukan negara. Seperti yang tadi saya jelaskan teman-teman di awal-awal video. Yang keempat, berita tentang bentrok antara supporter Persija dan PSM Makassar. Dampak dari bentrok ini, salah satu mobil supporter sepak bola mengalami kerusakan dan para tersangka yang membuat keributan sudah diamankan oleh pihak yang berwajib. Hal yang bisa kita lakukan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi dengan menahan diri kita, juga berpikir 2 kali sebelum ingin melakukan suatu hal. Penyebab terjadi bentrok antara supporter ini karena salah satu supporter dari tim PSM Makassar mengejek tim Persija sambil berjoget. Kemudian di saat itu pula ada supporter Persija yang melihat itu, yang lewat ya teman-teman, melihat tim mereka dijelek-jelekkan oleh PSM Makassar. Itu dia supporter Persija itu marah. Jadi dia yang mulai pertengkaran teman-teman sama tim Makassar. Bukan pertengkaran teman-teman, jadi yang awal yang mulai masalah itu sebenarnya PSM Makassar, tapi yang mulai konfliknya kayak adu-adu gitu, pukul-pukulan teman-teman, atau marah-marah, itu Persija teman-teman, karena dia tidak suka dan dia langsung milih untuk konflik ya teman-teman, daripada menyelesaikan dengan baik-baik. Selanjutnya ada analisis penyebab terjadinya perubahan menghargai keberagaman dari waktu ke waktu. Penyebab keberagaman Indonesia itu ada banyak, saya ambil cuma 5 ya teman-teman biar singkat. Ada agama, keberagaman ras, pengaruh kebudayaan asing yang masuk, letak geografis, kondisi iklim dan alam yang berbeda. Selanjutnya
selanjutnya ini adalah masalah-masalah beserta masalah-masalah berdasarkan berita yang saya ambil dan penjelasannya. Jadi yang pertama ada kecemburuan sosial. Ini masuk ke dalam konflik Maluku, berita konflik Maluku yang saya tadi ambil teman-teman. Jadi pengertiannya bukan pengertiannya, maksudnya lebih ke penjelasannya. Jadi kecemburuan sosial apa? Ketidakmerataan status ekonomi masyarakat di suatu wilayah atau daerah. Perbedaan bantuan logistik dikarenakan pengaruh wilayah. Jadi itu kecemburuan sosial. Jadi pengertian lebih dalamnya apa aja sih yang menyebabkan kecemburuan sosial. Jadi ini adalah salah satunya yang saya ambil dari konflik Maluku, maksudnya dari yang saya ambil dari konflik Maluku itu dia. Yang kedua, timbulnya sikap separatisme. Itu masuk ke dalam gerakan Aceh Merdeka. Jadi isinya timbul sikap separatisme atau pengertiannya lebih dalam, ketidakadilan pemerintah mengambil semua yang menjadi milik rakyat. Ini yang tadi saya jelaskan di gerakan Aceh Merdeka. Terus ada masyarakat menganggap suku bangsa lebih baik dari suku bangsa lain. Jadi gerakan Aceh Merdeka ini menganggap suku bangsanya lebih baik daripada sukunya lebih baik dari suku yang lain yang ada di Indonesia, dan ingin membuat negara merdeka sendiri. Teman-teman. Nah, merdekanya sendiri. Jadi dia kayak sombong gitu, teman-teman. Terus mengambil kebebasan masyarakat dengan menguasakan kehendak bebas mereka untuk memilih partai yang tidak mereka inginkan. Sebenarnya ini nggak terlampau penting, tapi ini yang saya ambil dari gerakan Aceh Merdeka, teman-teman. Ya, walaupun tidak terlalu penting. Ketiga, menurunnya ketertarikan generasi muda terhadap budaya dalam negeri. Kurang pedulinya generasi muda terhadap budaya sendiri. Banyak anak muda yang menganggap budaya dalam negeri membosankan karena terkesan sudah tua. Kurangnya minat generasi muda untuk mencoba melestarikan budaya dalam negeri. Lebih banyaknya generasi muda yang lebih tertarik dengan kemajuan teknologi daripada mencoba melestarikan budaya. Jadi menurunkan ketertarikan generasi muda terhadap budaya dalam negeri, ini misalnya kayak sikap-sikap anak muda, generasi muda yang tidak mau melestarikan budayanya karena alasan-alasannya ini. Yang keempat, muncullah sikap main hukum sendiri. Ini saya ambil dari bentrok antara supporter Persija vs PSM Makassar. Jadi banyak masyarakat yang langsung banyak masyarakat yang lebih langsung menghakimi daripada dibicarakan baik-baik. Jadi mereka tuh lebih pilih bentrok daripada bicara baik-baik sama kehidupan. Kalau misalnya ada orang yang misalnya nyerempet kita nggak sengaja, orang yang terserempet langsung marah-marah, teman-teman. Mereka tuh nggak mau bicara baik-baik gitu. Makanya kita harus biasakan kalau misalnya kita buat salah atau orang buat salah, kita harus bicara baik-baik dulu untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya ada solusi atau cara menghargai keberagaman yang benar, yaitu adalah mau bekerja sama satu sama lain tanpa membedakan, menghormati perbedaan dan perubahan yang ada, menghargai pendapat orang lain, menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah, mempunyai rasa cinta yang tinggi terhadap tanah air beserta keanekaragamannya, berpikir kritis dan terbuka menerima pendapat orang lain. Sebenarnya ada banyak, teman-teman. Jadi sebenarnya ini saya ambil pokoknya ya, teman-teman, bisa dikatakan begitu, saya ambil pokoknya. Dan kemudian ada pesan moralnya. Jadi saya ambil pesan moralnya itu kerjasama dalam keberagaman. Jadi kerjasama dalam keberagaman itu adalah faktor yang penting agar bangsa kita bisa bertahan. Karena tanpa ada kerjasama, suatu negara tidak akan bisa berkembang. Sama juga di dalam kehidupan sehari-hari, jika kita ingin melakukan suatu pekerjaan lebih baik saling bekerja sama agar pekerjaan yang dikerjakan cepat selesai dan menjadi lebih mudah dalam pekerjaannya. Maka dari itu, jika kita sedang kesulitan atau ingin mengejar suatu tujuan, kita bisa meminta bantuan orang lain agar pekerjaan kita cepat selesai dan yang awalnya bisa dikerjakan jadi bisa dikerjakan atau mungkin bisa dikerjakan. Jadi ini aplikasi yang saya gunakan untuk presentasi ini adalah Canva. Ini sumber datanya ada Wikipedia, humnas.com, pasiana.com, wikipedia.com dan lain-lain. Ada linknya di sini, teman-teman. Nanti teman-teman bisa pause video dan teman-teman bisa lihat. Ya, itu saja dari video saya tampilkan tentang
perubahan sosial budaya dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu dia. Sekian dari saya, Christopher dari kelas 9A 9 pamit undur diri. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya ya. Sampai jumpa di lain video ya teman-teman. Terima kasih juga atas dukungannya, itu sangat berarti bagi saya. Dadah!